pembelajaran daring selama masa darurat COVID-19. Pandemi COVID-19 terus mewabah. Situasi ini berdampak pada beberapa kebijakan, termasuk pada pola pembelajaran. Himbauan pemerintah pada masyarakat tentang bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah dilakukan dengan penyertaan hukuman dan tindakan. Menyikapi kasus dan fenomena tersebut, dunia pendidikan tentu mulai berbenah pada pembelajaran online bagi para peserta didiknya. Untuk mencegah penyebaran COVID-19, WHO memberikan himbauan untuk menghentikan acara yang dapat menyebabkan massa berkerumun. Maka dari itu, pembelajaran tatap muka yang mengumpulkan banyak pelajar di dalam suatu kelas diubah menjadi pembelajaran daring. Pembelajaran daring merupakan pembelajaran yang menggunakan jaringan internet dengan aksesibilitas, konektivitas, fleksibilitas, dan kemampuan untuk memunculkan berbagai jenis interaksi pembelajaran. Kebijakan pembelajaran daring diterapkan oleh pemerintah. Dalam hal ini adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menyikapi adanya pandemi COVID-19. Pemerintah melalui para guru dan dosen menerapkan kebijakan pembelajaran daring kepada para pelajar dan mahasiswa. Kebijakan ini tidak mungkin hanya dilakukan oleh pemerintah. Maka dari itu, peran guru dan dosen sebagai perantara langsung dengan para pelajar sangat mendukung proses pengimplementasian kebijakan pembelajaran. Kebijakan pembelajaran daring selama masa pandemi COVID-19 masih menjadi sebuah isu. Hal ini dikarenakan kebijakan tersebut masih menimbulkan banyak problematika atau permasalahan. Praktik pendidikan daring dilakukan oleh semua jenjang pendidikan. Kebijakan tersebut merupakan langkah yang tepat, namun tanpa persiapan yang memadai. Hal tersebut tentu saja mengakibatkan banyak tenaga pendidik yang gagap menghadapi perubahan tersebut. Banyak guru yang memahami bahwa pembelajaran hanya sekedar memberikan soal kepada para siswanya. Sementara itu, problem lainnya adalah tidak semua orang memiliki perangkat elektronik yang mendukung. Adanya kendala kuota dan koneksi internet yang tidak stabil, ditambah dengan metode pembelajaran daring yang dirasa masih kurang efektif. Berdasarkan model implementasi Ripley and Franklin, keberhasilan suatu implementasi akan ditentukan oleh tingkat kepatuhan, lancarnya rutinitas fungsi lembaga, dan hasil kebijakan yang sesuai dengan rencana kebijakan. Terdapat dua fokus dalam melakukan implementasi, yaitu tingkat kepatuhan atau compliance dan pendekatan faktual atau what happening. Dilihat dari tingkat kepatuhannya, seluruh sekolah dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi di berbagai wilayah Indonesia sudah menerapkan pembelajaran daring sejak bulan Maret 2020. Perilaku implementer dan pemahaman implementer terhadap kebijakan menjadi faktor penting penunjang keberhasilan kebijakan ini. Guru harus memastikan bahwa kegiatan belajar mengajar tetap berjalan, meskipun para siswa tetap berada di rumah. Solusinya, guru dituntut dapat mendesain media pembelajaran sebagai inovasi dengan memanfaatkan media daring. Perpindahan sistem belajar konvensional ke sistem daring amat mendadak, tanpa persiapan yang matang, menyebabkan tujuan dari pendidikan belum tercapai secara maksimal. Pemahaman tentang bagaimana sistem pembelajaran daring yang efektif dan kendalanya harus dikaji ulang dan dapat diperbaiki agar menjadi lebih baik. Dari kendala dan permasalahan yang ada, kebijakan pembelajaran daring ini bisa dikatakan belum maksimal. Beberapa permasalahan dalam penerapan kebijakan pembelajaran daring antara lain terkait media pembelajaran, ketersediaan fasilitas pendukung seperti kuota, ketidaksiapan guru, siswa, serta orang tua siswa. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan antara lain, yang pertama, pihak-pihak yang terlibat, seperti sekolah, guru, orang tua siswa, dan siswa harus berperan secara maksimal. Kerjasama yang baik antara guru, siswa, orang tua siswa, dan pihak sekolah menjadi faktor penentu agar pembelajaran daring lebih efektif. Yang kedua, permasalahan ketersediaan fasilitas pendukung, seperti handphone, laptop,
atau kuota yang membutuhkan biaya yang cukup tinggi. Selain itu, koneksi jaringan internet menjadi kendala bagi siswa yang tempat tinggalnya sulit untuk mengakses internet, atau jaringannya tidak stabil sehingga pelaksanaan pembelajaran daring kurang optimal. Dan yang ketiga, pemerintah sebagai pihak yang terlibat dalam penerapan kebijakan harus turun tangan dalam mengatasi kendala yang ada. Misalnya, pembukaan gratis layanan aplikasi daring. Pemerintah juga harus mempersiapkan kurikulum dan silabus pembelajaran berbasis daring, sehingga tujuan dari pendidikan akan tercapai dengan maksimal. Pembelajaran daring adalah strategi yang paling sesuai untuk kondisi saat ini. Pendidik tidak boleh kaku dalam melaksanakan proses pembelajaran. Guru yang diminati oleh peserta didik adalah guru yang bisa mengerti kebutuhan peserta didiknya. Hal ini memberikan pencerahan bahwa egoisme pendidik harus dikesampingkan demi kenyamanan peserta didik dalam menerima materi. Karena materi akan mudah untuk diterima apabila tidak dalam kondisi yang tertekan. Mendikbud juga tidak hanya memberikan kebijakan sekolah daring dan memberi kuota saja, tapi harus meninjau fakta di lapangan agar tidak menimbulkan polemik dari kebijakan tersebut, serta mengevaluasi kebijakan tersebut agar terobosan kebijakan ini dapat terlaksana secara efektif. Sementara itu, masyarakat juga harus sadar bahwa di masa sulit ini, pembelajaran dari rumah akan mengalami banyak kendala. Dengan adanya kesadaran tersebut, orang tua dan siswa dapat menjadi lebih siap dalam mempersiapkan pembelajaran daring. Sekian presentasi dari kami, semoga bermanfaat.